Salam Pramuka. Oke baik, adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Triningsih Firna Aurelia Aldayeni, kelas A9 Prodi PGSD, mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan. Nah, di sini kakak akan membuat video tentang penjelasan mengenai peta panorama, tanda medan, dan tanda jejak. Oke baik, di video yang pertama kakak akan membuat atau menjelaskan mengenai peta panorama. Apa sih peta panorama itu? Oke adik-adik, nah di sini pengertian dari peta panorama yaitu panorama adalah membuat suatu gambar medan alam dalam bentuk sketsa, gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Nah oke baik, sebelum kakak menggambar atau menjelaskan lebih lanjut tentang peta panorama, di sini kakak akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan untuk menggambar peta panorama nantinya. Oke baik, yang pertama di sini kakak menggunakan kertas gambar. Nah, kertas gambar yang seperti ini adik-adik, kertas gambar kosong seperti ini. Nah, yang kedua kakak menggunakan pensil. Yang ketiga kakak menggunakan penggaris. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu kakak menggunakan spidol. Nah, di sini kakak cuma menggunakan 4 alat ya adik-adik untuk menggambar peta panorama. Nah, oke baik, langkah yang pertama yaitu siapkan kertas yang masih kosong. Nah, ini masih kosong adik-adik seperti yang adik-adik lihat. Nah, yang kedua, beri kotak kecil di dalam kertas tersebut. Oke baik. Di sini kakak terlebih dahulu menggambarnya menggunakan spidol ya adik-adik. Nah, kotaknya kurang lebih seperti ini, tidak terlalu besar ya adik-adik. Oke baik, langkah berikutnya yaitu gambarlah objek gambar, maksudnya yang ingin digambar. Nanti setelah digambar baru kita akan mengarsir gambar tersebut. Nah oke adik-adik, setelah digambar seperti ini, baru kita akan mengarsir. Nah, sebelum kita mengarsir, di sini kakak akan menjelaskan bentuk dari arsirannya ya adik-adik. Keterangan yang pertama, arsiran miring untuk pohon, semak, dan desa. Arsiran kedua yaitu untuk pegunungan, gunung, bukit. Arsiran mengikuti bentuknya. Nah, arsirannya seperti ini ya adik-adik, bergelombang, agak bergelombang ketika untuk pegunungan, gunung, bukit. Ini arsirannya bergelombang. Nah, yang ketiga, arsiran mendatar untuk bebatuan, sawah, dan ladang. Nah, ketika arsiran mendatar seperti ini, nah ini untuk bebatuan, sawah, dan ladang. Dan yang terakhir, yang keempat, nah, arsirannya seperti ini adik-adik. Semakin jauh suatu objek, semakin renggang arsiran. Nah, berarti ketika objek tersebut jauh, nah semakin renggang suatu arsiran seperti ini. Oke, baik. Itu penjelasan dari kakak mengenai keterangan. Nah, di sini kita akan mulai mengarsir. Namun, sebelum mengarsir, kakak akan bilang kalau mengarsirnya ini menggunakan pensil. Oke baik. Nah, yang pertama kita arsir yaitu bagian di sini. Nah, di sini kita bisa mengarsir menggunakan sebentar ya adik-adik. Mengarsir menggunakan pensil.
arsirannya seperti ini. Nah, arsirannya kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Nanti akan kakak tulis keterangan dari arsiran tersebut. Oke, baik. Yang kedua, kita arsir di sini. Nah, tapi ini sampai ke atas seperti ini adik-adik. Nah, di sini sudah terlihat ya adik-adik. Nah, untuk arsiran yang berikutnya yang di sebelah sini kita menggunakan arsiran pegunungan ya. Nah, bisa seperti ini. Oke, baik, yang di sini kita akan menggunakan arsiran merah, garis miring ya, arsiran miring. Oke, baik, yang di sini kita akan menggunakan arsiran lurus atau arsiran mendatar. Nah, ini untuk arsiran mendatar. Dan di sini kita menggunakan arsiran mereng. Bukan mereng ya, tapi bergelombang. Oke, baik. Ada dua yang belum diarsir, yang ini dengan yang ini. Nah, yang itu bisa kita, karena ini untuk pohon, semak dan desa. Nah, sini kita menggunakan yang seperti ini adik-adik. Sedangkan yang ini untuk sama juga. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini arsirannya. Nanti akan kakak perlihatkan setelah kakak arsir maupun kakak berikan keterangan. Oke, baik, akan kita berikan poin-poin atau nomornya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, baik. Nah, di sini akan kakak berikan keterangan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Baik adik-adik, di sini kakak akan memberikan keterangan. Yang A ini yaitu untuk sawah maupun ladang. Maksudnya di sini arsiran mendatar untuk bebatuan sawah dan ladang. Nah, ini sebut saja sawah maupun ladang. Oke, baik, yang ke B. B ini arsiran miring untuk pohon, semak, dan desa. Nah, ini pohon ya adik-adik. Yang C, ini juga sama, tapi ini masih dalam bentuk bebatuan. Sebentar ya. Ini juga masih masuk pohon karena dia arsirannya arsiran miring. Yang D sama dengan I.
D sama dengan I yaitu gunung ataupun pegunungan. Sebut saja gunung ya adik-adik. Sedangkan E ini untuk sawah. F ini untuk pohon, semak ataupun itu ya, desa. Dan di sini ini bukan desa ya adik-adik, bukan juga semak. Ini adalah pohon. Nah, sedangkan yang G ini sama seperti ini, bebatuan. H juga sama, bebatuan. Sedangkan yang I yaitu gunung. I dengan D ini sama ya adik-adik. Oke, baik. Nah, di sini ini yang dapat Ibu jelaskan. Nah, ketika adik-adik melihat keterangan, adik-adik juga bisa mengerti apa yang telah Ibu arsir di sini. Karena arsiran ini sesuai dengan keterangan yang di sebelah sini. Jika arsirannya berbentuk miring, maka dia bisa pohon, bisa semak, bisa desa. Jika dia arsiran untuk pegunungan, dia agak bergelombang. Jika dia arsiran mendatar, dia bisa bebatuan, bisa juga sawah dan juga ladang. Nah, ketika dia arsiran semakin jauh suatu objek, semakin renggang arsiran, itu berarti seperti ini ya arsirannya. Semakin jauh suatu objek yang kita lihat, maka semakin jauh pula, semakin renggang juga arsirannya. Oke, baik adik-adik, sekian yang dapat kakak sampaikan tentang peta panorama. Oke, baik adik-adik, di sini kita memasuki tahap yang kedua ataupun penjelasan yang kedua, yaitu tentang tanda medan. Nah, tanda medan ini adalah tanda situasi yang dapat ataupun yang terdapat pada tepi kiri atau tepi kanan daripada sebuah peta. Nah, tanda medan ini juga dapat digunakan dalam pembuatan peta, peta pita, peta perjalanan, peta lokasi ataupun denah. Tanda medan juga ada yang dapat digunakan sebagai tanda jejak. Nah, oke, baik, di sini kakak akan lebih menjelaskan ke tanda medan pada peta perjalanan. Ayo adik-adik, di sini siapa yang pernah jalan ke suatu tempat dan melihat ke arah dan ke kiri jalan? Nah, di situ ada tanda misalnya itu bisa disebut, bukan misalnya, itu disebut dengan tanda peta perjalanan. Oke, baik, di sini akan kakak jelaskan satu persatu. Apa sih peta perjalanan itu maksudnya? Contohnya seperti apa? Nah, yang pertama biasa kita temui di perjalanan ketika kita hendak pergi ke suatu kota. Di sini yang pertama yaitu jembatan. Nah, tanda jembatan seperti ini adik-adik. Oke, baik, yang kedua lapangan terbang ataupun bandara. Yang ketiga rumah sakit. Yang keempat, hutan. Nah, ini juga pernah ya adik-adik di tepi-tepi jalan. Oke, baik, tanda medan yang kelima yaitu sawah. Yang keenam yaitu ladang. Ladangnya bentuk L ya adik-adik, tapi di dalam kurung. Yang ketujuh, kuburan Cina. Nah, ini tanda seperti ini, tanda kuburan Cina ya adik-adik. Yang kedelapan, kuburan Kristen ataupun Katolik. Nah, seperti ini tandanya. Yang kesembilan, kuburan Islam. Nah, seperti ini adik-adik tandanya. Oke, ini juga pernah ditemui di ketika kita melewati suatu jalan ke kota tertentu atau ke daerah tertentu. Bangunan ataupun rumah seperti ini lambangnya. Maksudnya tandanya. Sekolah atau bangunan pemerintah seperti ini adik-adik. Wihara, tempat ibadah. Nah, ini gereja.
Ini paling sering juga ya adik-adik, gereja, wihara, masjid. Ini yang gereja, pura, dan yang terakhir yaitu masjid. Nah, ini adik-adik, ini adalah tanda peta perjalanan, ataupun ini bisa disebut dengan tanda medan ya. Tapi tanda medan dalam suatu peta perjalanan. Oke, sekian adik-adik yang dapat kakak sampaikan pada tanda medan ini. Nah, oke, baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan penjelasan yang terakhir yaitu tanda jejak. Nah, tanda jejak ini adalah tanda yang menunjukkan sesuatu hal baik, arah, jalan, maupun hal-hal lain tentang peristiwa ataupun kejadian. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai tanda. Nah, fungsi dari tanda jejak ini sebagai alat petunjuk bagi pramuka pada kegiatan di alam. Nah, maksudnya di alam bebas ya adik-adik semuanya, sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. Oke, di sini ada macam-macam tanda jejak. Yang pertama, tanda jejak yang menunjukkan arah, dan yang kedua yaitu tanda jejak yang menunjukkan situasi ataupun keadaan tertentu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan salah satu ya adik-adik, yaitu kakak akan menjelaskan tentang tanda jejak yang menunjukkan arah. Nah, oke, baik. Tanda yang pertama yang bisa adik-adik lihat di sini yaitu tanda silang, tanda X, yang artinya tanda ini jangan melalui jalan ini. Nah, contoh dari tanda X ini yang bisa kita temui atau kita jumpai ketika kita biasanya praktik di alam bebas seperti jelajah alam. Nah, nanti akan kakak contohkan ya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Intinya gambar dari tanda ini yaitu melarang orang untuk jangan melalui jalan ini. Nah, gambarnya bisa adik-adik lihat seperti yang sudah kakak perlihatkan di belakang. Tandanya menunjuk seperti ini ya adik-adik. Oke, baik, tanda yang kedua yaitu tanda kembali. Nah, seperti ini ya adik-adik, tanda kembali. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat, kurang lebih seperti itu ya adik-adik, tanda kembali seperti ini. Oke. Nah, tanda yang ketiga yaitu ikuti jalan ini. Nah, ini kurang lebih hampir mirip seperti yang sudah kakak jelaskan, seperti gambar yang ini ya adik-adik. Cuma ini tanda kembali, tanda panahnya itu 2. Nah, yang ini tanda panahnya 1. Ikuti jalan ini. Nah, oke, baik. Tanda ikuti jalan ini kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Tanda panahnya menunjukkan ke sana. Ataupun bisa jadi seperti ini. Intinya ketika adik-adik menjelajahi alam dan adik-adik melihat tanda seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, itu berarti adik-adik disuruh mengikuti jalan ini. Disuruh lurus, ataupun ketika tandanya seperti ini, adik-adik disuruh belok. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat yaitu belok ke kanan. Nah, tandanya hampir sama seperti tanda yang sebelumnya ya adik-adik, ikuti jalan ini. Namun ini tandanya belok ke kanan. Nah, ketika adik-adik melewati suatu jalan seperti ini, ada tanda seperti ini. Nah, berarti dia menyuruh adik-adik untuk berbelok ke kanan.
Oke, baik adik-adik, tandanya kurang lebih seperti itu. Intinya ini tandanya seperti ini adik-adik, bisa kita lihat di sini. Maaf kurang jelas dikarenakan pohonnya ataupun catnya yang kurang mampu menggambar di pohon tersebut, jadi kurang jelas. Nah, ketika adik-adik berjalan atau menjelajahi alam, adik-adik bisa lihat tanda seperti ini. Nah, ini berarti menyuruh adik-adik untuk berbelok ke kanan. Oke, baik. Nah, yang terakhir yaitu belok ke kiri. Nah, belok ke kiri ini kurang lebih seperti yang tadi ya adik-adik. Nah, ikuti jalan ini. Nah, ini belok ke kiri, kurang lebih seperti ini. Tapi tandanya hampir sama seperti tanda yang sebelah kanan. Nah, ketika sebelah kanan dia menyuruh belok sebelah kanan, dan ketika sebelah kiri dia menyuruh belok sebelah kiri. Nah, untuk rambu-rambunya ataupun tanda jejaknya ini seperti ini adik-adik. Dia menyuruh kita untuk berbelok ke kiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian dari kakak, terima kasih. Salam Pramuka.